warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya Bayi Resti Komalasari. Saya Bewa Dini Tabasari. Saya Abayuti Ibnatila. Saya Citra Widiastati. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum memulai, saya harap teman-teman sekalian fokus terhadap penjelasan yang akan kami sampaikan. Sebelum kami melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akan disampaikan oleh teman kami, Bayi Resti Komalasari, kepadanya. Materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang artinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi negara Republik Indonesia merdeka. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan konstitusi, mengandung isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber semangat bagi Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 atau ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Perkenalkan, nama saya Bewa Dini Tamasari dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh Beresti sebelumnya. Langsung saja ke materinya. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.
Hubungan secara formal menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya berlopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat Pancasila. Hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan. Yang pertama sebagai dasarnya, karena pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tata tertib hukum tertinggi. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat kausal dan organis. Hubungan yang bersifat kausal artinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan yang bersifat organis artinya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian, contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial terdapat pada pasal 26 ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan juga pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan terdapat pada pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut menunjuk cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara. Yang pertama, politik, yang kedua ekonomi, kemudian sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang disingkat menjadi Polexosbud Hankam. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34.
Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 41, dan pasal 32, sedangkan aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayuti Izzat Nabila. Saya akan melanjutkan materi dari Baik Wahdini Yutama. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Nafo Nagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara, bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas monopoli dan lainnya, yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap manusia. Sebaiknya sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dalam upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya mengatur pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang keamanan dan pertahanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Beberapa isu-isu kebangsaan. Pertama, isu SARA pada Pancasila. Kedua, isu aktual bidang ketahanan nasional. Ketiga, isu sosial politik dalam pendidikan dasar. Keempat, isu sosial budaya dalam pendidikan dasar. Kelima, isu dalam bidang perekonomian pada masalah pengangguran. Dan terakhir, keenam, isu Pancasila di tahun politik. Isu prioritas, kondisi nyata saat ini yaitu masalah pengangguran. Saat ini, pengangguran masih menjadi masalah yang harus diperhatikan untuk pemerintah Indonesia. Karena nyatanya saat ini pengangguran masih menjadi masalah serius dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian negara. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Tingkat inflasi dan tingkat pengangguran merupakan parameter yang mengukur baik buruknya ekonomi yang dihadapi suatu negara. Tingkat pengangguran yang rendah dapat dicapai ketika tingkat inflasi relatif tinggi. Sebaliknya, tingkat inflasi akan rendah ketika tingkat pengangguran relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Tahun 2020, jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan diprediksi naik 2,5 juta orang. Laporan yang mengejutkan itu datang dari Organisasi Buruh Internasional. Tahun 2020 ini, jumlah pengangguran itu diprediksi bertambah menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dirilis Senin 21 Januari 2020. Lebih dari 470 juta orang di seluruh dunia berstatus sebagai pengangguran. Dalam laporan ini juga disebut tahun 2010, angka pengangguran global relatif stabil. Namun, di tahun 2020 ini ada peningkatan signifikan. Diprediksi angka pengangguran itu meningkat 2,5 juta orang, dari 1.888 juta menjadi 1.900,5 juta orang, dan ditemukan angka 470 juta mewakili 13% dari tenaga kerja yang ada di dunia.
Menurut laporan tahunan World Employment and Social Outlook yang diterbitkan oleh ILO, terdapat 285 juta orang disebut tidak menganggur, tetapi tidak memiliki pekerjaan yang layak. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah mampu menciptakan 11,9 lapangan pekerjaan dalam waktu 4,5 tahun. Capaian tersebut telah melebihi target yang diterapkan, yakni penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun. Dilihat dari tahun lalu, perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat jauh dengan negeri jiran Malaysia yang hanya 3,3% per Juni 2019-nya dan Vietnam 2,16% per Juni 2019-nya. Ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa tingkatan ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang sangat banyak. Bank Dunia atau World Bank menyebut total populasi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 267,6 juta jiwa dan merupakan peringkat keempat di dunia. Sementara Vietnam dan Malaysia masing-masing hanya 95,5 juta dan 31,5 juta jiwa. Namun faktanya, China sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, yaitu mencapai 1,39 miliar jiwa di tahun 2018, mampu menekan angka pengangguran ke level 3,61% per Juni 2019. Kondisi seharusnya atau harapan. Pertama, tidak membeda-bedakan pencari kerja. Tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima calon pekerja yang sudah bekerja dan memiliki anak. Misalnya saja dengan alasan tanggungan perusahaan terhadap keluarga si pelamar, dengan mengakibatkan si pelamar sering izin dan tidak masuk kerja. Kedua, menerapkan konsep tim junior senior. Pekerja muda dan tua menghadapi masalah yang sama pada pasar tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Namun demikian, kedua kelompok ini memiliki alasan yang berbeda. Jika pekerja muda tidak memiliki pengalaman kerja, pekerja tugas mulai kehilangan produktivitas. Solusi permasalahannya. Solusi untuk mengatasi hal ini sekaligus cara mengatasi pengangguran yang berikutnya adalah dengan menerapkan konsep tim junior senior, di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Keterampilan pekerja muda dan tua bisa saling melengkapi sehingga mendorong efektivitas kerja yang dilakukan. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah meningkatkan investasi.